Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa ya. Silahkan Mbak Retno. Marilah teman-teman kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Retno. Kemudian sebelum sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Ana ingin mengecek dulu hari ini apakah masuk semua ya. Coba dicek teman-temannya. Masuk, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah semuanya sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu melihat dari hasil evaluasi kalian pada pertemuan sebelumnya itu masih banyak yang kesulitan untuk mengerjakan pembagian bersusun atau porogapit. Nah, nanti dalam materi kali ini, Ibu akan menyisipkan tentang cara yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan porogapit. Nah, bentar, saya tampilkan ini ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, di mana operasi hitung campuran itu berarti dalam sebuah soal terdapat beberapa operasi hitung. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nanti akan kita bahas ya. Ini, misalkan Bu Ana punya permasalahan seperti ini. Oke, sebelum itu Bu Ana tanya dulu. Kalau dalam operasi hitung bilangan bulat, itu kan namanya bilangan bulat, ada bilangan bulat apa anak-anak? Positif dan negatif. Positif, negatif, Bu. Dan bilangan nol. Iya benar, ada bilangan bulat positif dan negatif. Nah, jadi sebelum itu kita harus paham dulu antara nilai positif dan negatif itu mana sih yang lebih besar. Misal, ada bilangan negatif 53 dan negatif 2. Kira-kira yang lebih besar nilainya tuh yang mana sih anak-anak? Negatif 2, Bu. Negatif 53 dan 2, maaf. 2, Bu. 2, Bu. Lebih besar yang mana? 2 ya. Kalau kita lihat angkanya, itu ada bilangan 53 dan 2. Memang lebih besar yang 53, tapi yang harus kita cermati di sini bahwa bilangan 53 itu bernilai negatif, sehingga Negatif. yang lebih besar itu yang mana? Yang positif, angka 2, Positif. Bu. Jadi yang lebih besar yang 2. Misal, ada lagi bilangan negatif 20 dan 20. Yang lebih besar yang mana, anak-anak? Yang 20, Bu. Iya, pasti yang positif yang nilainya lebih besar. Coba satu lagi. Bu Ana ingin bertanya pada Mbak Isna. Kalau Bu Ana punya bilangan negatif 15 dan negatif 10, manakah yang lebih besar? Yang mana ya, Bu ya? Negatif 15, Bu. Negatif 15? Oh ya? Iya, Bu. Salah, Bu. Yang mana yang benar? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Masih bingung, Bu. Saya, Bu. Negatif Sama, 10, Bu. Iya, yang negatif 10. Jadi memang angkanya itu lebih besar yang 15, tapi karena di sini bernilai negatif, jadi kalau nilai negatifnya itu lebih banyak, itu berarti nilainya lebih kecil. Sehingga antara negatif 15 dan negatif 10, yang lebih besar adalah negatif 10. Nah, sekarang Bu Ana punya permasalahan seperti ini. Coba dibandingkan, kira-kira mana ya yang lebih besar nilainya? Apakah hasil dari 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2, ataukah negatif 150 dikurangi 12 dikalikan 10 dibagi 3. Nah,
Untuk memecahkan permasalahan ini, yang pertama, Bu Ana ingin membahas dulu tentang pembagian ya, untuk memperbaiki kemampuan anak-anak pada pembelajaran sebelumnya. Oke, mari kita simak dulu ya anak-anak. Nah, di sini Bu Ana akan menampilkan video tentang pembagian. Coba kita cermati bersama-sama dulu. 65 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ya betul, kalian bagi 6 dibagi 5. Kita lihat, mana ya 6 bagi 5? Loh, kok nggak ada Miss? Adanya 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Loh, kok tidak ada ya yang hasilnya 6? 6 bagi 5 lalu bagaimana Miss? Nah, mau tahu bagaimana cara mengerjakannya? Karena 65 dibagi 5, maka kita harus hafal perkalian 5. Jika anak-anak belum hafal, kita boleh lihat dulu tabel perkalian 5. Cara menghitungnya masih sama seperti pembagian bersusun porogapit di pembelajaran sebelumnya. Kita mulai bagi dari angka 6. 6 dibagi 5. 5 dikali berapa ya yang hasilnya 6? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita cari perkalian 5 yang hasilnya kurang dan mendekati angka 6. Perhatikan tabel. Di sini perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 6 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, inilah yang kita pakai. Maka kita letakkan angka 1 di tempat hasil. Lalu kita... Nah, gitu ya anak-anak. Jadi, untuk menghitung pembagian, kita harus tahu dulu nih daftar perkaliannya atau tabel perkalian, atau mungkin nanti Bu Ana akan memperkenalkan garis kelipatan. Nah, nanti kita akan menggunakan garis kelipatan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, baik menggunakan garis kelipatan maupun menggunakan daftar bilangan ini ya, daftar perkalian ini. Jadi kalau untuk pembagian, kita cari bilangan yang hasilnya mendekati dan tidak boleh lebih besar dari bilangan pembaginya. Ya, seperti di sini tadi kan bilangan pembaginya 6 dulu ini, 6 dibagi 5. Jadi kita cari, di sini memang di daftarnya tidak ada yang hasilnya 6, tapi kita cari bilangan yang hasilnya mendekati 6 atau di bawahnya ya, di bawahnya dan mendekati 6. Tidak boleh lebih juga. Nah, kita simak berikutnya. Kita kalikan 1 dengan 5. Hasilnya 5. Lanjut kita hitung. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu kita turunkan angka 5 ke bawah. Sekarang menjadi 15. Kita mulai lagi. Kita hitung kembali pembagiannya. 15 dibagi 5. Coba cari di perkalian 5. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3. Kita letakkan angka 3 di tempat hasil. Lalu kita kalikan angka 3 dengan 5. Hasilnya 15. Nah, berapa ya 15 dikurang 15? Ya, hasilnya 0. Karena hasil pengurangan sudah 0 dan tidak ada angka yang dibagi lagi, maka selesai sudah perhitungan kita. Jadi hasil pembagian 65 dibagi 5 sama dengan 13. Kita ulang sekali lagi dengan contoh soal lainnya ya. Seperti biasa, kalian lihat dulu soalnya. Coba kalian kerjakan dengan menekan tombol pause video terlebih dahulu. Jika sudah selesai dikerjakan, tekan kembali tombol play video ini dan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Miss Dev. Jika jawaban kalian benar, kalian boleh beri nilai 100 atau bintang pada jawaban kalian. Nah, baik anak-anak. Oke, sampai di situ tadi.
Kira-kira bisa dipahami ya tentang pembagian bersusun? Setelah ini Bisa, Bu. Bisa, ya, Bu. Bisa, Bu. kita akan coba praktik bersama-sama. Nah, sekarang Bu Ana akan menjelaskan tentang penggunaan garis kelipatan. Silahkan disimak. Nah, seperti ini contohnya penampilan dari garis kelipatan. Di sini dicontohkan bilangannya, di sini yang dimasukkan adalah bilangan pembagi ya. Di sini pembaginya adalah 14. Jadi skala yang atas mulai dari 0 sampai 10 itu kita buat tetap bilangan yang konstan, yang tetap. Kemudian bilangan yang bawah, sebelumnya A, B, C, D, E, di situ yang ada hurufnya, di situ adalah daerah yang akan kita gunakan yang bisa membantu kita. Kemudian untuk yang skala bawah ada mulai 0, kalau 0 itu pasti ya karena dari ujung kita mulai dari angka 0. Kemudian ada 14, 28. Nah, itulah bilangan yang akan kita cari kelipatannya. Jadi bilangan pembaginya. Misalkan di sini kita punya pembagian 2, berarti skala bawah yang lurus dengan angka 1 itu kita masukkan angka 2. Kemudian kita cari kelipatannya, bagaimana cara menentukannya, yaitu dengan menjumlahkan berulang atau dengan mengalikan. Kalau bilangan kecil mungkin kita bisa menjumlahkan berulang ya, tapi kalau bilangannya sudah besar mungkin kita bisa menggunakan perkalian. Nah, seperti ini contohnya. Ini cara membuat garis kelipatan seperti ini. Nah, nanti Bu Ana akan membagikan garis kelipatan yang kosong ya, untuk bisa kita gunakan untuk belajar bersama-sama. Kemudian perlu dipahami juga, ini bagian-bagian dari pembagian bersusun. Biasanya anak-anak juga masih salah, masih kebingungan, ada yang kebingungan untuk meletakkan bilangan yang dibagi dan bilangan pembaginya. Nah, jadi di sini perlu bisa anak-anak cermati bahwa di paling atas, di atasnya tanda pembagian itu adalah tempat untuk hasilnya, hasil dari pembagian. Kemudian yang ada di luar dari tanda pembagi itu adalah ruas untuk bilangan pembaginya, kemudian yang di dalam itu adalah bilangan yang akan dibagi. Kemudian di bawahnya ini ada ruas pengurangan dan hasil dari pengurangan. Nah, seperti yang dicontohkan di video tadi ya. Tapi nanti sama, kita akan cara mengerjakannya sama, hanya saja yang kita gunakan nanti adalah garis kelipatan, bukan tabel perkalian seperti yang di video tadi. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang Bu Ana tunjukkan, yang Bu Ana berikan di awal tadi. 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Nah, ini kita hitung satu persatu dulu ya. Kita cari penyelesaiannya dari depan dulu. Nih, kita buat garis bilangan 2. 2, kemudian kelipatannya, kelipatan 2-nya 4, 6, 8, sampai 20. Kemudian kita buat pembagian bersusun seperti ini. 10, mulai dari 1. Kalau 1 dibagi 2 kan tidak bisa ya anak-anak. Jadi kita ikutkan bilangan yang berikutnya, angka yang di sebelahnya. Jadi 10 dibagi 2 dapat berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikalikan 2 ke bawah hasilnya adalah 10. Ini bisa digunakan untuk mengurangi bilangan di atas. Kemudian sisalah angka 0 di sini. Nah, 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Kita tuliskan saja 0. 0, kita kembalikan lagi ke bawah dengan dikalikan angka 2, hasilnya adalah 0 lagi. Kemudian kita kurangkan, dan memang hasil terakhirnya 0, berarti sudah habis. Jadi hasilnya adalah 50. Begitu. Nah, sehingga dari sini bisa kita tuliskan di operasi berikutnya, yaitu 150 dikurangi, ini kan yang kita hitung dulu ya anak-anak, 100 dibagi negatif 2, hasilnya 50. Berarti untuk operasi berikutnya kira-kira bagaimana ya Mbak Naila? Untuk yang bilangan depan, yang operasi depan ini dulu.
Ya, Bu. Dikurangi dulu, Bu. Bagaimana Mbak Naila? 150 Ya, negatif 100 bagi min 2. Berarti negatif 100 dibagi min 2 dulu. ini negatif 100 apa 100? Oh, 100, maaf, Bu. Ya, ini adalah tanda kurang ya. Tanda Ya, Bu. pengurangan. Ya, berarti hasilnya bagaimana Mbak Naila? 150 Ya, Bu, 200, Bu. Oh, langsung dihitung 200. Wah, Mbak Naila ini memang pintar ya. Iya, kita bertahap dulu, Mbak. Kasihan nanti teman-temannya yang belum paham. Oke, jadi kalau dari sini bagaimana penulisannya Mbak Naila? 150 150 ya, dikurangi ya. negatif 50. Iya, pintar. 150 dikurangi negatif Negatif 50. 50. Kita lihat nih di slide berikutnya. Iya, ternyata benar. Nah, kalau sudah seperti ini, kelanjutannya bagaimana ya? Coba Mbak Hervina. Bagaimana ini cara melanjutkan ini? Iya, Bu. Yang 150 ya, Bu. Iya. Nah, itu kan dikurangin negatif 50 ya, Bu. Iya, Kalau negatif ketemu negatif itu nanti jadi positif ya, Bu, tandanya. iya, betul. Terus, Berarti 150 ditambah 50, Bu, sama dengan ya. 200. Oh iya, langsung ya. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, 150 karena di sini ada pengurangan dan tanda negatif ya. Bertemu di sini jadinya maaf, operasinya berubah menjadi positif atau ditambah. Operasinya jadi penjumlahan ya, maaf bukan positif. Ya, sehingga jadi 150 ditambah 50 hasilnya 200. Oke, betul. Berikutnya sekarang kita beralih ke operasi yang di sebelahnya. Di sini ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kira-kira yang kita kerjakan yang mana dulu anak-anak? Yang perkalian, Bu. Yang mana dulu? Perkalian, Bu. Iya, kalau operasi hitung campur yang pertama yang harus dikerjakan adalah bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Yang kedua, kalau nggak ada di dalam tanda kurung adalah perkalian dan pembagian. Itu sudah ada di buku ya anak-anak ya? Tadi sudah dipelajari ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Pertemuan sebelumnya Bu Ana sudah memberikan tugas untuk mempelajari itu. Sudah dipelajari di rumah? Sudah ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi kalau tanda dalam kurungnya tidak ada, kemudian kita lihat antara perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada apa tidak perkalian pembagian? Ternyata Ada, Bu. Ada, Bu. ya. Kalau ada perkalian, ada pembagian. Yang kita kerjakan yang lebih dulu yang mana, anak-anak? Kalian, Yang di depan, Bu, perkalian. Iya, yang dari depan dulu, yang dari sebelah kiri ya. Dari depan di sini ada perkalian, berarti perkaliannya dulu. Sehingga untuk operasi berikutnya bisa dituliskan seperti apa ya kira-kira Mbak Retno? Bagaimana ya? negatif 150 Ya, dikurangi iya. 12 kali 10 itu 120 ya, Bu. Iya, betul. Iya. Kemudian, Terus dibagi 3. iya, teman-temannya yang lainnya masih bingung atau sudah paham? Nah, jadi di sini yang kita hitung dulu adalah perkaliannya dulu. Jadi 12 dikalikan 10 hasilnya seperti yang dijawab oleh Mbak Retno tadi 120 sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, negatif 150 dikurangi 120 dibagi 3. Nah, di sini ada operasi pengurangan dan pembagian. Di sini kita hitung pembagiannya. Pembaginya adalah 3. Jadi dengan garis kelipatan itu kita masukkan angka 3. Kita cari kelipatan dari bilangan 3 ya. Nanti di LKPD sama di evaluasi di akhir nanti akan Bu Ana berikan soal seperti ini ya. Ini masih contoh dulu. Nah, jadi garis kelipatan dari 3, kemudian kita bagi ya. Ini pembagiannya.
120 dibagi 3. Hasilnya berapa anak-anak? 40. Iya, di sini sudah nampak hasilnya 40. Sehingga operasi yang berikutnya bisa dituliskan dengan bagaimana Mbak Ayunda? Mana suaranya Mbak Ayunda? Negatif 150 Iya. kurangi 40. Iya, dikurangi 40 hasil dari 120 dibagi 3 ya. Sehingga, nah seperti ini, negatif 150 dikurangi 40. Hasil akhirnya berapa? Coba Mbak Yekip. Yo, kalau penjumlahan pengurangan kan sudah menguasai semua ya kemarin. Berapa hasilnya ini? Mbak Yekip ada Mbak Yekip? Iya, ada, Bu. Iya, hasilnya berapa Mbak? 110, Bu. Hasilnya positif apa negatif ya? Negatif, Bu. Iya, hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? 190, Bu. Ya, negatif 190, benar. Kita lihat. Oh iya, tepat sekali. Nah, sekarang perbandingannya mana yang lebih besar? Antara 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2, ataukah negatif 150 dikurangi 12 dikalikan 10 dibagi 3? Yang ruas yang pertama atau yang kedua hasilnya yang lebih besar? Yang Yang pertama, pertama, Bu. Ya, yang pertama di sini kebetulan hasilnya positif dan negatif ya, dan bilangannya kebetulan juga lebih besar yang positif. Jadi bisa menjawab semuanya. Oke, benar. Nah, ini nanti Bu Ana akan bagikan LKPD yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Silakan Bu Ana beri waktu untuk mengerjakan ini. 20 menit cukup ya anak-anak. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Silakan nanti anak-anak menuliskan jawaban sesuai dengan tuntunan yang ada di LKPD. Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Dibahas dulu dong, Mbak Ayunda. Coba tolong dibahas nomor 1. Dibaca dulu Mbak Ayunda. Iya, Bu. Soalnya ya. Maaf Bu, tulisannya kurang besar, nggak kelihatan. Gitu ya. Oh, kurang besar. Ya, maaf. Baik di LKPD-nya di situ tapi cukup jelas ya. Iya, Bu. Oh iya, oke. Ya, oke, nomor 1. Baik, membacanya sudah cukup ya. Kemudian, nah ini soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Nah, ini dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan sendiri sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti kalau selesai, boleh dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai, Ada, Bu. Selesai, Bu. Oke, pintar semuanya. Oke, silakan dikumpulkan pelan-pelan. Nah, sudah ya anak-anak. Jadi, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan hari ini anak-anak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mbak Hervi, ayo gimana menurut Mbak Hervi? Apakah Iya, sudah lebih paham? Sudah lebih jelas? Sudah paham, Bu. Sudah. Apakah dengan media garis kelipatan bisa membantu? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Teman-teman yang lainnya bagaimana? Bisa ya? Bisa, Bu.
Baik. Bu. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan fokus pada soal cerita ya anak-anak ya. Nanti kita pahamkan lagi soal ceritanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Pembagian bilangan bulat, Bu. Operasi hitung campur bilangan bulat, Bu. Iya, betul. Jadi operasi hitung campur ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri ada yang bernilai positif dan Negatif, Bu. negatif. Betul. Oke. Sudah ya, cukup sekian. Mungkin dari siapa tadi yang memimpin berdoa? Coba silakan ditutup dulu, dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah teman-teman, Ya. kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Retno. Sampai jumpa Sama-sama, Bu. ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Desi dulu kah? Boleh Bu, boleh saya duluan. Bu Suryati. Mohon izin memberi masukan ya Bu Ana dan Bu Suryati. Penampilan yang sudah luar biasa sekali dari Bu Ana dan teman-teman sebagai siswa. Keaktifan kelasnya juga sudah mulai nampak ya Bu Ana. Hanya mungkin saya satu masukan Bu Ana. Dari tadi saya perhatikan itu rekan-rekan Bapak Ibu ini kurang, ibu-ibu ini masih kurang memberikan penguatan bagi siswanya, Bu. Kalau dalam kelas yang nyata, penguatan bagi siswa jika mereka benar, itu kayaknya perlu sekali agar anak-anak, murid, siswa merasa yakin jika jawaban mereka itu benar. Dari tadi kan teman-teman ini yang berperan sebagai siswa itu sering menjawab benar. Cuma kadang kita kurang mengapresiasi, kurang memberikan penguatan. Jadi hanya lewat-lewat begitu saja. Iya, Seperti itu mungkin Bu Ana saran dan masukan dari saya terkait konten materinya mungkin nanti Ibu Suryati yang akan lebih banyak memberikan saran dan masukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Baik. Bu Ana, coba tampilkan slide-nya mulai dari yang pertama. Mulai dari yang pertama ya Bu ya. 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 Operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, jelas ya. Lanjut Bu. Ya. Kelas 6 itu tadi ya. Iya Bu, kelas 6. Permasalahan sudah Ibu tampilkan di sini. Ya. Manakah yang lebih besar nilai antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan? Ternyata kalau setelah saya perhatikan sampai selesai slide-nya itu bukan konsep tentang lebih dari atau kurang dari yang disampaikan, enggak. Jadi nggak ada kaitannya dengan simbol yang lebih dari ataupun kurang dari. Hanya melihat nanti nilainya yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil nilainya yang mana. Seperti itu kan Bu? Iya Bu. Oke, ini yang ditawarkan, jelas ya Bu. Yang ditawarkan itu adalah hitung campuran. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Iya Bu. Video. Ini video ini kan? Iya, video pembagian. Video pembagian. Coba tampilkan aja, nggak apa-apa Bu. Gimana ditampilkan videonya. Oh iya. Selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ya betul, kalian bagi 6 dibagi 5. Kita lihat, mana ya 6 bagi 5? Loh, kok
Kok nggak ada, Miss? Adanya 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Loh, kok tidak ada ya yang hasilnya 6? 6 bagi 5 lalu bagaimana, Miss? Nah, mau tahu bagaimana cara mengerjakannya? Di 5, maka kita harus hafal perkalian 5. Jika anak-anak belum hafal, kita boleh lihat dulu tabel perkalian 5. Cara menghitungnya masih sama seperti pembagian bersusun porogapit di pembelajaran sebelumnya. Kita mulai bagi dari angka 6. 6 dibagi 5. 5 dikali berapa ya yang hasilnya 6? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita cari perkalian 5 yang hasilnya kurang dan mendekati angka 6. Perhatikan tabel. Di sini perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 6 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, inilah yang kita pakai. Maka kita letakkan angka 1 di tempat hasil. Lalu kita kalikan 1 dengan 5. Hasil hitung 6 dikurang 5 sama dengan 1. Lalu kita turunkan angka 5 ke bawah. Sekarang menjadi 15. Kita mulai lagi. Kita hitung kembali pembagiannya. 15 dibagi 5. Coba cari di perkalian 5. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3. Kita letakkan angka 3 di tempat hasil 3 dengan 5. Hasilnya 15. Nah, berapa ya 15 dikurang 15? Ya, hasilnya 0. Karena hasil pengurangan sudah 0 dan tidak ada angka yang dibagi lagi, maka selesai sudah perhitungan kita. Ya, stop dulu. Jadi dengan Stop dulu, Bu. Tadi kalau nggak salah pada saat Ibu tampilkan video ini, kok ada yang dipotong lalu Ibu yang ngomong. Ya, Iya Bu, tadi di Ya, sebelum ini ada yang saya potong. baru lanjut lagi kan. Coba Ibu perhatikan. Iya. Sebenarnya kalau Ibu nggak potong, itu lebih jelas dibandingkan Ibu potong. Biarkan aja Oh iya, videonya selesai. iya, iya. Nah, tapi ada yang kurang pas di sini. Nah, pada saat kita memilih angka 6 dibagi 5, ingat, 6 ini bukan 6 satuan, tapi 6 ini adalah 60-an. 60-an. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 1. 1 ini bukan 1 satuan, tapi 1 puluhan. Nah, lalu kalau dikalikan, sebenarnya bukan cuma 5, tetapi 50. Sehingga nanti pada saat dikurangkan, ini sebenarnya bukan 1, tapi 1 puluhan. Nah, karena itu kita meletakkannya sesuai dengan tempatnya. Di tempat puluhan, baru kita turunkan 5. 5 itu adalah 5 satuan. Justru itu yang perlu Ibu jelaskan pada saat video itu selesai. Karena video itu udah cukup jelas memperlihatkan prosesnya. Cuman di video ini ada kekurangannya, yaitu tadi tentang masalah nilai tempat. Nah, itu yang perlu dibenahi. Lalu, sebenarnya yang tadi itu, pembagian ataupun apapun dia, itu kan sudah sampai ratusan. Ya kan, Bu? Iya, Bu. Soal yang ditampilkan sudah sampai ratusan. Contoh yang ditampilkan di sini baru puluhan. Hati-hati untuk contoh yang seperti ini. Mestinya ya ratusan juga contohnya. Bukan cuma puluhan. Sekarang kita lanjutkan slide-nya. Yang kelipatan di bawah ini. Nah, tuh. Nah, terus terang saya kalau melihatnya ini nggak terlalu berperan ini. Nggak terlalu berguna untuk proses pembelajaran. Kalau memang sudah bersusun ke bawah, ya bersusun ke bawah saja. Kalau memerlukan konsep perkalian, ya tampilkan perkaliannya. Jadi saya bilang ini nggak terlalu penting. Nah, nanti Ibu pikirkan lagi. Nah, walaupun memang mau mengenalkan lewat garis kelipatan, ya boleh. Nah, karena sebenarnya ini kan kelipatan 14 ini kan. Iya. Nah, kelipatan 14, jangan salah memaknai membuat gambar yang ini, nanti contoh soalnya ternyata bukan kelipatan 14.
Karena yang berikutnya yang saya lihat itu bukan kelipatan 14 yang terlihat pada saat melakukan pembagian. Nah, jadi pada saat kita mencontohkan garis kelipatan, maka coba yang berikutnya. Coba Ibu lihat slide yang berikutnya, coba. Nah, ini apa ya saya bilang meloncat. Padahal justru ini dulu yang dijelaskan, baru setelah itu contoh yang di atas tadi. Berhitung dengan bersusun ke bawah. Yang ini harus dijelaskan dulu ini. Baru yang slide kedua kalau nggak salah. Slide kedua. Oh enggak, yang ini, yang di video. Oh iya, Bu. Yang di video. Jadi yang di video ini sudah menjelaskan tentang yang di slide ke-8 ya? Ke-6. Iya. Nah, sekarang coba lihat ke-7. Slide yang ke-7. Ini. Yang ini, coba Bu. Nah, di sini kan contohnya memang kelipatan 2 ini. Kelipatan 2 karena kaitannya dengan 100, negatif 100 Bu, negatif 100 atau nanti Ibu mau membuatnya 100 dibagi negatif 2. Nah, karena pada saat dituliskan nanti di sini, coba, ini kan video ini ya, berupa video kan? Bukan, Bu? Ibu. Oh enggak, tapi kelihatan langkah-langkahnya kan? Iya. Di sini. Langkah-langkahnya itu bisa Ibu perlihatkan enggak? Tidak, ini hanya gambar, Ibu. Oh, hanya gambar. Berarti ada kaitannya dengan slide yang berikutnya. Slide berikutnya ini, kelanjutan dari operasi hitungnya. Artinya Ibu mengambil satu cuplikan aja ya, 150 Ya. dikurang 100 dibagi negatif 2. Begitu kan? Nah, coba perlihatkan yang berikutnya lagi karena di sini kan 150 dikurang negatif 50. Negatif 50 ini diperoleh dari 100 dibagi negatif 2. Padahal yang kelipatan di bawah itu kan nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan kelipatan 2-nya itu ternyata hasilnya adalah negatif. Nggak kelihatan. Nah, jadi saya katakan ya hampir-hampir nggak berguna. Iya, Bu. Padahal sebelumnya Ibu sudah pasti sudah mengajarkan bahwa apabila dua buah bilangan yang dibagikan berbeda tandanya, maka hasilnya pasti negatif. Tapi kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah pasti bilangan positif. Bisa diungkapkan, itu udah diajari sebelumnya. Ini kan di kelas 6 ini kan? Iya, Bu. Nah, karena itu, ini lagi nanti 150 dikurang negatif 50. Dikurang. Nah, jadi kalau misalnya Ibu menggunakan garis bilangan, ini nanti ini ya bilangan negatif, nanti arahnya ke kiri karena pengurangan dia akan mundur. Ke kiri mundur, lalu nanti hasilnya apa? Hasilnya menjadi lebih besar. Bukan semakin kecil. Walaupun di sini operasi pengurangan. Itu harus jelas, Bu. Nah, coba perlihatkan yang slide berikutnya. Nah, Ibu sudah mengubah 150 dikurang negatif 50. Yang hasilnya nanti adalah 200. Mengubah, seakan-akan ini adalah negatif dikalikan negatif menjadi positif. Padahal bukan begitu ya, nggak seperti itu. Kalau di garis bilangan terlihat prosesnya. Tapi kalau di kelas 6, ya nggak masalah yang seperti ini. Tapi kalau di kelas 4 nggak boleh. Karena dia baru penanaman konsep, baru mengenal konsep. Nah, sudah seperti ini. Tapi kalau Ibu perhatikan tadi, contoh yang di atas ada 12, 24 di kelipatan itu nggak berguna sebenarnya, nggak ada gunanya. Langsung saja sebenarnya larinya ke sini, itu pun cuma sedikit aja kok penggunaannya.
sedikitnya itu pun nggak tepat karena pada saat ibu mengatakan 100 dibagi negatif 2 yang hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu kelipatannya itu mestinya bukan ke kanan, ibu pilih aja ke kiri. Iya, Bu. Jelas ya Bu ya? Iya, iya, Bu. Sama seperti ini. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan nanti pasti ibu akan melakukan, oh ini perkalian dulu ini, yaitu 12 dikali 10. Baru itu boleh ibu pilih yang ke kanan. Nah, begitu. Nah, sekarang lanjut lagi. Lanjut lagi. Terus, Bu. Ada berapa slide-nya, Ibu? Ini terus. 17, Bu. Ya, terus. Sebentar. Sini. Terus lagi. Ini. Sebentar. Yang ini. Yang LKPD. Coba lihat kan. Tadi kan ada yang mengatakan nggak terbaca, Bu. Nggak bisa kan ini diperbesar? Saya coba, Bu, di sini. Nah, yang halaman pertama. Yang halaman pertama ya. Kan halaman kedua ini. Ya. Baru nanti kita lihat di yang halaman kedua, halaman pertama dulu. Ya terus stop. Permasalahannya itu adalah sebuah turnamen voli menetapkan aturan bagi setiap tim. Pada setiap pertandingan, tim yang menang akan mendapatkan 2 poin. Nah, negatif 1 poin jika kalah dan 0 poin jika seri. Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri, berapakah total poin tim A? Nah, lalu ini langkah-langkah LKPD-nya ini menang titik-titik poin, kalah poin, seri poin. Nah, tim A bermain sebanyak ini bagus ini seperti ini. LKPD-nya langkah-langkahnya menuntun siswa menuju penyelesaian yang diharapkan. Nah, geser ke bawah, Bu. Scroll ke bawah. Nah, sampai sini habis ini. Ya, baru halaman berikutnya. Berarti ini soal yang berikutnya. Iya. Oke. Jadi LKPD yang Ibu tampilkan bagus. Nah, selanjutnya, coba lihat lagi slide yang selanjutnya. LKPD sudah oke. Sebentar Bu. Naikkan dulu sebentar. Saya kok ada melihat soal masih di slide yang kedua, yang ini LKPD yang kedua, yang terakhir. Diperbesar sedikit. Apa ya? Sebentar. Stop dulu, stop. Jadi Bu, urutkan operasi hitung di bawah ini berdasarkan hasil terendahnya. Jadi artinya ada 4 soal yang ditawarkan. Setelah 4 soal itu diselesaikan, baru terlihat urutannya dari yang tinggi ke rendah atau yang dari rendah ke tinggi. Dari rendah ke tinggi, Bu. Berdasarkan jadi dari rendah ke tinggi. Iya. Jadi Bu, pada saat mengerjakan ini sudah ada 4 soal yang harus dikerjakan dulu. Masing-masing 1. Enggak begini cara penyelesaiannya, Bu. Enggak seperti ini. Tapi Ibu memperlihatkannya itu satu-satu. Bukan langsung nomor 1. Negatif 150 dikurang 12 dikali 10 dibagi 3 sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik sama dengan. Enggak begitu, Bu. Urutkan ke bawah. Iya. Selesaikan 1 demi 1. Setelah itu baru terlihat hasilnya. Karena pada saat ini dikerjakan pun kan ini belum ketahuan ini. Yang mana yang terendah nilainya? Belum ketahuan. Iya. Jadi artinya dia harus masing-masing dikerjakan. Setelah itu baru bisa diurutkan. Kan begitu? Iya. Ya, Bu. Coba nanti tunjukkan cara pengerjaannya yang lebih bagus lagi. Lalu urutan hasil terendah ini kurang ini. Akhirnya Ibu menawarkan simbol kurang dari, padahal sejak awal nggak ada itu. Simbol ini muncul tiba-tiba. Padahal sebenarnya simbol ini sudah diajarkan di atas, nggak bisa langsung tiba-tiba, Bu. Jadi kalau siswanya
nggak memahami simbol ini, ya maka kesalahan itu bukan pada siswanya, tapi pada gurunya. Nah, sekarang urutkan lagi ke bawah. Sudah, Bu. Ini. Oke. Terus, jadi ini nanti diperbaiki ya. Ya, Bu. Nah, sekarang slide berikutnya. Wah, gede banget ini. Berkecil lagi. Kecilin lagi, kecilin. Sampai sini juga nggak apa-apa, cukup. Ibu menawarkan yang ini, nomor 1, ini nomor 2. Lalu ini sebenarnya ada soal, kan begitu sebenarnya. Judulnya soal ini nggak tahu apa, tiba-tiba nomor 1, ini nomor 2, ini. Nah, ini salah satu contoh soal, ini kan, ini sekarang sudah lepas dari LKPD, ya Bu ya? Ya, Ini berarti soal yang ditawarkan yang harus dikerjakan siswa setelah dia memahami tentang LKPD, begitu? Iya. Nah, jadi berarti ini ada kaitannya dengan evaluasi ya? Iya, Bu. Sekarang lihat lagi slide berikutnya. Sudah habis, Bu. Habis. Iya. Nah, sebentar, kembali ke nomor 15. Iya. Nah, nomor 15. Dari nomor 15 ini ada membandingkan, lalu nomor 3, Abu menjual 100 biji roti, Abu mulai berjualan, jangan mulai lagi, mulai lagi gitu. Oh iya, Bu, ya. maaf ya. Abu mulai berjualan sejak jam 6 setiap 24. Ini apa ya? Kalimat yang Ibu tawarkan terus terang itu membingungkan. Ini bahasanya nggak bagus. Abu menjual 100 biji roti. Abu mulai berjualan dari jam 6. Titik ya. Titik. Kalau nggak titik ya koma. Nah, setiap 20 menit rata-rata roti sudah berkurang. Kenapa? Roti sudah berkurang atau roti terjual 4 biji? Berkurang terjual, Bu. Berkurang karena terjual. Nah, karena sudah coba. 20 rata-rata roti berkurang 4 biji karena sudah laku terjual. Coba ini jangan berputar-putar gini, Bu. Ini kalimatnya nggak bagus. Lebih bagus setiap 20 menit rata-rata roti terjual 4 biji. Sudah cukup. Stop. Berapa sisa roti Abu pada jam 12? Itu tuh caranya membuat jadi nanti benahi ini kalimat soal ceritanya ini supaya jelas. Iya, Ibu. Ngerti, Bu? Iya, Bu. Oke. Sebentar, saya tadi melihat itu, saya tadi membuat catatan juga. Ya, Bu. Nah, sebentar. Kesimpulan Ibu itu udah jelas. Kesimpulan yang diharapkan muncul dari siswa dan dituntun oleh guru itu nggak jelas. Itu yang terakhirnya. Yang terakhirnya lagi refleksinya juga nggak ada. Nggak ada refleksi yang Ibu lakukan. Nah, refleksi itu ada kaitannya dengan perannya siswa yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sehingga kita bisa membenahi diri untuk proses pembelajaran yang berikutnya. Begitu, Bu. Ya, dari saya cukup. Kalau ada yang ingin Ibu tanyakan yang belum jelas, boleh. Silakan. Iya, Ibu, sudah jelas, Bu. Kalau udah jelas, cukup, bisa di-stop. Oh iya. Berarti yang berikutnya bisa menampilkannya lagi. Silakan. Terima kasih, Bu.
Ya, sama.